فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى al-wajh tsalits, sisi yang ketiga. Sisi yang ketiga dari apa ini? Musa. Pertentangan. Dan sisi tidak adanya pertentangan antara sifat ma'iyah dengan sifat ulu. Yang pertama bahwasanya Allah SWT telah menggabungkan kedua tersebut pada dirinya. Seandainya keduanya bertentangan, maka mustahil Allah SWT mensifati dirinya dengan kedua sifat tersebut. Yang kedua bahwasanya tidak ada pertentangan sama sekali karena mungkin keduanya bersatu pada makhluk. Maka pada Allah SWT lebih memungkinkan lagi. Makhluk saja mungkin dia tinggi dan dia tetap bersama dengan kita. Makhluk dengan makhluk, apalagi dengan Khalik. Al-wajh tsalits, sisi yang ketiga. Annahu law ta'azzara ijtima'uhuma fi haqqil makhluk. Kalaulah tidak mungkin untuk bergabungnya dua sifat tersebut pada makhluk. Anggap pada makhluk nggak mungkin. Dia tinggi dan dia juga bersama kita. Anggap nggak mungkin. Lam yakun muta'adziran fi haqqil khaliq. Maka itu belum tentu tidak mungkin juga pada haknya siapa? Khaliq. Belum tentu sesuatu yang tidak mungkin pada makhluk, pada Allah tidak mungkin juga. Li'annallaha a'zam wa ajal. Karena Allah SWT jelas jauh lebih besar dan lebih mulia. Wala yumkin an tuqasa sifatul khaliqi bi sifatil makhlukin. Dan tidak mungkin untuk dikiaskan, disamakan antara sifat khaliq dengan sifat siapa? Makhluk. Li zuhurit tabayuni bainal khaliqi wal makhluk. Karena jelasnya perbedaan antara khaliq dengan makhluk. Sehingga anggaplah nggak mungkin dua sifat itu ada pada satu makhluk. Maka belum tentu kedua sifat tersebut tidak ada pada siapa ini? Khaliq. Karena tidak bisa dikiaskan antara sifat khaliq dengan sifat makhluk. Tidak bisa disamakan. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi safari. Sekarang Rasulullah SAW telah berkata dalam safarnya, dalam doa safar. Allahumma antas sahibu fi safar. Ya Allah, engkau adalah sahib dalam safar. Teman dalam safar. Wal khalifatu fil ahl. Dan yang ditinggali bersama dengan siapa? Keluarga. Dia bersama musafir, bersama dengan mereka, tapi di waktu yang bersamaan dia juga yang mengurusi siapa ini? Keluarga yang ditinggal. Ini bagi Allah mungkin tidak? Ini sangat mungkin. Kalau kita nggak mungkin. Ada tetangga kita ikut bersama dengan kita safar, kemudian dia juga ngurusi siapa ini? Keluarga yang ditinggal. Ini pada makhluk. Nah, adapun bagi Allah mungkin. Dia sahibnya kita dalam safar, dia juga yang diserahi urusan keluarga yang ditinggal dalam waktu yang bersamaan. Fa jama'a baina kaunihi sahiban lahu wa khalifatan fi ahlihi. Sehingga di sini Rasul menggabungkan antara keadaan Allah sebagai teman safarnya dan yang diserahi urusan siapanya? Keluarganya. Nah, di sana iya, bersama dengan musafir pun juga apa? Iya juga. Nah, ma'annahu binisbati lil makhluk ghair mungkin. Padahal ini kalau pada makhluk ini jelas apa ini? Nggak mungkin kayak kita katakan. Teman kita ikut safar dengan kita, tapi di waktu bersamaan dia kita suruh juga untuk ngurusi siapa ini? Keluarga yang ditinggal. Nggak mungkin. Nah. La yumkin an yakuna syakhsun mana kira. Tidak akan mungkin ada satu orang tertentu sahiban laka fi safar, dia menjadi temanmu dalam safar, dia ikut berangkat sama, wa khalifatun laka fi ahlik, di waktu yang bersamaan dia adalah khalifatan laka, sebagai orang yang kamu serahi urusan siapa? Keluarga. Enggak mungkin. Wa sabata, tapi bagi Allah apa ini?
Mungkin. Buktinya kata Rasul apa? Allahumma antas sahib fis safar wal khalifatu fil ahl. Wa sabata fil hadis sahih, dan telah tetap dalam hadis yang sahih, anallaha azza wa jalla yaqulu idza qala al musalli, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ketika seorang salat, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Rabb semesta alam, hamadani abdi, hambaku memujiku. Kamin musallin yaqulu alhamdulillahi rabbil alamin. Berapa banyak orang yang membaca apa ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Saat itu. Anggaplah dalam satu masjid. Ketika sholatnya sir lah kita anggap. Ada 100 orang di masjid. Semuanya membaca alhamdulillahirabbil alamin. La yuhsun. La yuhsun. Tidak bisa dihitung. Wa kamin musallin. Ahaduma yaqul alhamdulillahirabbil alamin. Wa tsani yaqul iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan berapa banyak orang yang sholat di saat yang satu mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, orang yang kedua sudah sampai apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang diinginkan oleh beliau bagaimana Allah bisa menjawab itu semua. Yang satu bilang apa ini? Alhamdulillahirabbil alamin, Allah bilang hamadani rabbi. Ketika yang sana doanya lain, dijawab Allah dengan yang apa ini? Lain. Dalam waktu apa ini? Yang sama. Ini bagi makhluk mungkin nggak? Nggak mungkin. Kamu punya 3 pintu rumahnya. Semuanya ngetuk bersama-samaan. Assalamualaikum, assalamualaikum. Mungkin nggak untuk dijawab secara bersamaan? Nggak mungkin. Nah, mau nggak mau harus 1 per 1. Kalau Allah nggak mungkin. Berapa banyak pun orang yang sholat ketika semuanya baca alhamdulillah alamin, Allah bilang apa jawabannya? Hamadani abdi, hambaku apa ini? Memuji. Wa kullu wahidin minhuma lahu raddun, dan masing-masing dari mereka ini perlu balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Perlu jawaban. Alladzi yaqul alhamdulillahil alamin yaqulullah hamadani abdi. Yang masih baca alhamdulillahil alamin, Allah bilang apa? Rabbku, hambaku memujiku. Walladzi yaqulu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yaqulullahu lahu hadza baini wa baina abdi nisfain. Ketika yang batunya baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah mengatakan kepadanya, ini antara aku dan antara hambaku, setengah-setengah. Karena iyyaka na'budu ini untuk siapa? Untuk Allah. Wa iyyaka nasta'in ini untuk siapanya? Untuk hamba, setengah-setengah yang ini. Kata Allah apa ketika hamba baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in apa? Hadza baini wa baina abdi nisfain. Ini untukku dan untuk hambaku setengah. Nah, sementara yang satu lagi baru baca apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Perlu jawaban apa dia? Hamadani abdi. Nah, ini mau gimana jawabnya? Pada makhluk ini jelas apa ini? Nggak mungkin. Nah, yaqulullahu lahu hadza baini wa baina abdi nisfain. Idzan, maka kalau begitu yumkin an yakuna. Intinya di sini jawaban yang ketiga adalah tidak mungkin untuk dikiaskan, untuk disamakan antara sifatnya makhluk dengan sifat siapa ini? Khaliq Allah. Idzan, maka kalau begitu yumkin an yakuna Allahu ma'ana haqqan wa huwa ala arsyihi fis sama'i haqqan. Maka mungkin juga untuk kita bilang bahwasanya Allah bersama dengan kita secara hak, dan dia juga di atas arsy-Nya, di atas langit secara apa? Hak juga di waktu yang bersamaan. Dia di atas arsy dan dia juga bersama dengan kita. Wala yafhamu ahadun annahuma yata'aradan, dan tidak ada satu orang pun yang memahami bahwasanya keduanya bertentangan. Ini pada manusia saja mungkin sebenarnya. Pada manusia saja itu mungkin. Ini seperti yang kita pernah jelaskan ketika seorang pembawa acara mengatakan, ya telah hadir bersama dengan kita Profesor apa namanya? Profesor Doni melalui sambungan telepon misalnya. Nah, hadir di mana dia? Padahal di mana orangnya? Narasumbernya di mana? Di rumah. Dia bilang apa? Pembawa acaranya telah hadir bersama dengan apa? Kita. Nggak ada yang protes pemirsanya, penontonnya nggak ada yang protes. Masa dibilang bersama dengan kita, sementara narasumbernya di mana ini? Di rumah kok. Nggak ada yang protes. Kalimat itu betul nggak? Betul 100%. Ia telah hadir bersama dengan kita. Bapak ini dari kediamannya yang ada di luar negeri sana. Bisa nggak dia bilang itu? Boleh nggak? Dia bilang bersama. Padahal orangnya di mana ini? Di rumahnya. Bersamanya melalui sambungan apa ini? Telepon misalnya. Boleh. Kenapa? Karena dia tahu apapun yang dibicarakan di mana ini? Di studio misalnya. Dia tahu terus, dia ngikuti. Makanya bisa dibilang dia hadir bersama dengan siapa? Pembawa acara. Dan nggak ada yang protes itu. Nah, itu padahal makhluk dengan siapa ini?
makhluk. Bisa dibilang dia bersama dengan kita, padahal posisi dia di mana? Di rumah. Illa man arada an yumathilallahu bi khalqi. An yumathilallaha bi khalqi. Kecuali bagi orang yang ingin menyamakan antara Allah dengan makhluk. Maka bagi dia baru mungkin sifat itu akan apa ini? Bertentangan. Wa yaj'al ma'iyyatal khaliq ka ma'iyyatil makhluk, dan dia menjadikan kebersamaan makhluk seperti kebersamaan siapa? Makhluk. Itu pun kita katakan nggak secara mutlak, makhluk saja pun ini kalau kita ngalah lah. Memang pada makhluk pun nggak mungkin dia bersama dengan kita di waktu yang bersamaan, dia apa ini? Jauh di tempatnya sana. Nggak mungkin, anggap nggak mungkin. Tapi udah kita bantah ini mungkin. Anggap pun nggak mungkin, maka nggak mungkin ini terjadi pada haknya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu bayyana imkanal jam'i bainan nususil ulu wa nususil ma'iyah. Dan kami telah menjelaskan kemungkinan untuk menggabungkan antara dalil-dalil tentang sifat ketinggian dan dalil-dalil tentang sifat apa ini? Ma'iyah. Fa in tabayyana dzalik wa illa fal wajib an yaqulal abdu amantu billahi wa rasul. Kalau jelas bagi seorang hamba, bagi seseorang itu jelas, ya alhamdulillah. Apa yang jelas? Tidak adanya pertentangan antara sifat ulu dengan sifat ma'iyah. Kalau jelas, alhamdulillah. Kalau nggak jelas juga, maka wajib bagi seorang hamba untuk mengatakan, aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Aku percaya saja, udah. Dia yang bilang dia bersama dengan kita, dia juga yang bilang dia di atas apa? Ars, sudah, selesai. Amantu billahi wa rasulih. Wa saddaqtu bima qala Allahu an nafsihi wa rasuluh. Dan aku membenarkan apa yang dikatakan oleh Allah tentang dirinya dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala yaqulu kaifa yumkin. Dan nggak layak dia mengatakan bagaimana ini mungkin. Gak usah dipertanyakan, cukup bilang apa? Amantu billah, sudah selesai. Kaifa yumkin mungkiran dzalik, dalam keadaan dia mengingkari hal tersebut. Idza qala kaifa yumkin, kalau dia bilang tidak mungkin, qulna su'aluka hadza bid'ah. Pertanyaanmu itu saja, mempertanyakannya saja sudah apa ini? Bid'ah. Kamu tanya bagaimana mungkin dia bersama dengan kita tapi dia juga di atas apa? Ars. Pertanyaan ini saja sudah apa ini? Sudah bid'ah. Karena para sahabat ketika disampaikan ayat-ayat tentang ketinggian Allah, Allah di atas ars, dan dibilang Allah bersama dengan mereka, mereka nggak ada satupun yang lisannya apa ini? Lancang bertanya. Loh, bagaimana ini? Nggak ada satupun. Semuanya diam. Semuanya paham. Pertanyaanmu ini bid'ah. Lam yas'al anhu sahabah. Para sahabat nggak pernah nanya kayak gini sekalipun. Ketika turun ayat-ayat tentang ketinggian Allah, ketika turun kebersamaan Allah Subhanahu wa taala ayat-ayatnya, nggak pernah para sahabat nanya seperti itu. Yang disebutkan dari Imam Malik. Wahum khairun minka, dalam keadaan mereka itu jauh lebih baik daripada kamu. Wa mas'uluhum a'lam min mas'ulika, dan yang ditanya mereka itu lebih berilmu daripada yang kamu tanya. Daripada gurumu, daripada ustadzmu, daripada syekhmu. Yang ditanya para sahabat itu yang zaman itu lebih berilmu daripada yang ditanya di zaman kita. Artinya kalau mereka mau nanya, mereka lebih besar peluangnya untuk nanya, lebih besar peluang untuk dijawab. Kenapa? Yang ditanya siapa? Yang ditanya siapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Peluang tahunya lebih apa ini? Lebih besar. Nah, kenapa orang zaman sekarang yang ditanya pun nggak sampai levelnya kayak Rasul? Loh, kok malah mau nanya bagaimana sifat itu mungkin bagi Allah? Antara sifat tinggi dengan apa ini? Kebersamaan. Nah, padahal orang yang mau ditanya di kalangan mereka itu jauh lebih berilmu daripada orang yang mau ditanya di zaman apa ini? Sekarang. Yaitu Rasul SAW. Wa asdaq wa afsah wa ansah, dan lebih jujur dan lebih fasih dan lebih menasehati. Alaika antasduk, maka wajib bagimu untuk membenarkan, untuk antusaddiq. La taqul kaifa walima wala lima. Jangan bilang bagaimana dan kenapa, lakin salim taslima. Akan tetapi pasrahlah dan serahkan saja semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya udah, Allah yang bilang dia tinggi, kita bilang dia tinggi. Dia bilang dia bersama dengan kita bilang dia bersama dengan kita. Ini kalau nggak paham cara apanya? Cara menggabungkan antara dalil-dalil tentang ketinggian dengan dalil-dalil tentang apa ini? Kebersamaan Allah. Nah, kalau nggak paham, ini pilihan terakhirnya. Nah, wallahu taala a'lam bishawab. Ada pencatatan di situ, insyaallah taala akan kita baca pada pertemuan berikutnya, insyaallah taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Sehingga ini sisi yang ketiga. Jawaban yang ketiga adalah tidak bisa dikiaskan. Anggap tidak mungkin dua sifat itu bersatu bergabung pada makhluk, maka belum tentu sifat itu enggak mungkin bergabung pada siapa ini? Pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bissawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.